di interview itu banyak kutip Yusril tanya gini, loh sebelumnya nggak kepikiran selain soto Pak? Jawabannya Pak Rohaji, yuk dulu bukan soto Mas, dulu apa? Bandar narkoba. Aku langsung 1 juta viewers ini. Tapi Bang, selama ini pernah kayak sedikit goyah gitu nggak dengan kayak mempertahankan visi nih? Entah kayak gue mau ngasih, boleh lah. Kan mau sampai kapan gitu iya kan? Nggak. Coba kalkulator dikeluarin teman-teman. Satu resto ya yang murah lah katakanlah. 2 juta lah kita ini. Sebulan bisa jalan 20 resto kan. Bulan depannya HRV baru. Benar. Tipis-tipis Japan, Iya. Tipis-tipis KPR. Tapi saya dan teman-teman yang di Food Patrol memilih lapar aja. Hah? Bentar, kenapa? Tolong ini. Karena pekerjaan kita udah ada di tempat lain gitu loh. Oke. Sumber nafkah kita ada di tempat lain. Oke. Berarti di sini ada amalnya nih. Aku nggak sebut amal. Ya. Tapi- Karena ketoknya terlalu mulia. Terlalu banget. gitu. Aku sebutnya itu adalah bentuk resiliensi kami gitu. Ini berhalus. Benar. Jadi kalau memang akhirnya Food Patrol ini punya manfaat, ya wes. Karena pun ketika kita bikin doa kita satu tim, Bismillahirrahmanirrahim, yang penting manfaat tuh kabeh. Upload Bismillahirrahmanirrahim, yang penting manfaat tuh kabeh. Wes gitu. Ya. Jadi kita bener-bener yes, nek duit sapa sing ra gelem. Ya, Tapi benar. kita milih untuk mana nih jalurnya gitu yang kira-kira kita bisa membawa ini tuh lebih sustain gitu. Berarti kamu berpegang teguh pada doa itu aja kali ya? Iya. Selama ini gitu ya? Ya karena kan aku kalau dihitung dari 2011 mungkin dari tahun itu kan aku isinya kerjaannya konten terus. Ya. Karena aku juga mikir toh ini 15 tahun lagi nanti anakku SMA aku masuk kudu dodol pecel lele gitu. Konten kreator terus. Ya. Makanya aku mencoba salah satu media untuk masuk dan tetap adaptif, tetap relate sama anak-anak hari ini ya di platform TikTok. Tapi kan kalau di TikTok aku juga nggak yang kayak kreator lain kan, isinya kan konten food documentary itu kan. Jadi gimana caranya pesan yang pengen aku sampaikan sampai karena aku ngikut ke medianya mereka gitu loh. Ya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu, ini kan anggaplah itu bisa berjalan karena ada beberapa cabang lain yang kayak oke di sini untuk isi perutnya di sini. Iya, di Nah, sini. ini hatinya nih, Iya, ya kan? Ini benar. hatinya. Doanya tuh di sini juga Tapi, gitu ya. bagaimana pandanganmu aja sih, Mas? Kan ada momen-momen di mana misalkan prinsip kayak rame nggak masalah atau viral atau kayak yang bertabrakan dan lain-lain nggak masalah asalkan traffic gitu. Menurut lu gimana kalau kalian? Oh iya, ada juga kayak gitu sih. Traffic maksudnya? Kayak yang penting kenceng aja nih, yang penting videonya viral gitu. Iya. Terserah Maksudnya anak moralnya. kamu akhirnya analitik gitu. Tentu Kepentinganmu. ya tentu saja ketika kita bermain sosial media kan sangat naif kalau misalnya aku bikin konten bagus-bagus tapi objektifku tidak ke analitik. Benar. Tapi konversiku kan nggak langsung ya gitu. Ya. Jadi gini, setiap hari itu aku juga berusaha jual Food Patrol, tapi ke brand gitu. Ya. Ayo aku mau keliling Indonesia, siapa tahu nih habis ini ada yang tertarik juga ya dari penontonnya. Aku sudah bikin roadmap keliling Indonesia dari Aceh sampai Sorong. Kita bikin food documentary itu untuk diupload di TikTok gitu. Nah, aku lagi jual-jualin ke banyak brand gitu untuk bisa mendanai ini gitu. Jadi kalau ditanyain apa kowe ra pengen duitnya ya duitnya dari situ aja gitu loh. Bukan yang aku ngecer ke resto assalamualaikum mau bikin video ini ya. Dijamin viral nih Kak gitu. Ya. Dijamin viewersnya jutaan nih. Karena pun gini kalau kita ngomongin sosial media kan pasti ada algoritma. Ya. Kayak minggu ini apa yang lagi ngetren? Fictionima biasanya update banget nih. Lagi apa? Apa? Begicot. Begicot. Lagu itu. Begicot nek Begicot. Lagu Indonesia. Teman-teman disclaimer kita beda FYP ya berarti. Sorry. Ya, itu Kita beda kan generasi lebih tepatnya. Sorry. Oh iya, sorry ya. Gen Z banget soalnya. itu kan mingguan ya, update-nya tuh mingguan. Jadi
teman-teman kreator tuh pasti tahu, minggu ini trennya ini diikutin. Kemarin sempet trennya 1 detik, viewersnya pasti bedos nih kayak gini. Terus trennya apa sketsa apa, Fix Cinema sering lakuin juga gitu. Nah, tren itu kan sebenarnya bisa cara itu kan kayak arus gitu ya. Terus orang yang pengen masuk ke situ ya udah nyemplung pas di arusnya itu ikut ntar. Insya Allah ikut. Nah, hampir bisa dipastikan lah gitu. Salah satunya misalnya tren, terus sound viral, terus template gitu kan biasanya. Dulu ada jogetan gitu ya. Sekarang udah enggak karena TikTok ya. platformnya sekarang lebih beragam kreatornya. Terus ada lagi mungkin sering itu sound yang viral itu dipakai tapi agak misleading kalau kita nggak tahu konteksnya gitu ya. Jadi ada orang nyanyi gitu, suaranya bagus banget tapi ternyata bukan lagunya dia, dibikin gitu kan sering. Nah, atau satu lagi kontroversi gitu, misalnya lagi ada rame-rame apa dia ngikut gitu bisa. Itu semua kan pilihan ya untuk jalan untuk menuju ke pemecahan algoritma. Food Patrol juga merumuskan sendiri Mas. Gitu. Gimana tuh? Dari pengambilan gambar, dari proses editing itu kita pikirin banget. Nanti kira-kira penonton ngancingnya di mana ya gitu. Jadi dalam satu contoh gini, satu episode itu bercerita tentang kombucha. Ada satu brand kombucha di Jogja. Kebetulan temanku, aku bilang, kita harus masuk Food Patrol deh, brandmu gitu. Kenapa? Karena aku kok prediksi ini, kue besok bakal jadi legend ya. Jadi saat durunge orang lain yang bikin kombucha. arsip tentang dokumenter itu. Kayaknya aku dulu ya wes kita bikin. Nah, aku interview panjang dah. Hampir 30 menit aku nggak dapat hooknya ya apa ya gitu. Terus aku tiba-tiba tanya gini, kombucha itu halal nggak sih? Kayak gitu. Dia jawabnya apa? Kalau menurut fakta enggak. Pada dasarnya semua minuman fermentasi itu mengandung alkohol. Titik. Ya. Satu kalimat. Kalau ikut fatwa MUI tahun 2018, selama di atas 0,5% tidak bisa dikatakan halal. Kalimat kedua. Kalimat ketiganya, alhamdulillah punya kami sudah dites di UGM dan cuma tembus di 0,3. Jadi punya kami halal. 3 kalimat itu, aku langsung mikir 1.500.000 sih gitu. Aku langsung pulang 1.500.000 sih. Karena apa? Aku udah tahu nanti line pertama di video itu adalah pada dasarnya semua minuman fermentasi mengandung alkohol. Titik. Kamu udah kepikiran hooknya nggak sih? Ya. Di atas 0,5% tidak bisa dikatakan halal. Titik. Dan intro, bumper, masuk ke konten. Ya. Di komen isinya orang berantem. Ya. Pasti. Ya. Negara Konoha kita ini agak sensitif soalnya. Apakah salah? Menurut saya tidak. Karena statementnya semua benar. Jadi kalau kamu berantem, kamu tidak nonton sampai selesai. Benar. Gitu loh. Makanya kan, gue nonton sih. Statementnya ditonton. Ini fakta semua loh. Ya. Nah, metode-metode itu kan tidak pernah dilakukan kreator lain untuk bisa achieve masuk ke stream FYP. Ya. Itu kan waktu editing pun aku langsung 1 juta ini. Itu menurutku cara lebih elegan daripada aku harus ngikut tren gitu. Benar. Dan itu nggak bisa mau copy karena apa? Kamu nggak mungkin pengalaman kita berbeda. Akhirnya apa yang membuat keputusan untuk menanyakan sesuatu, keputusan untuk motong di mana itu akan berbeda. Iya, benar. Akhirnya sebenarnya mungkin di tengah-tengah mereka nonton ini rasanya kayak wah ini sengaja dibikin rame biar ribut gitu, padahal tidak. Maksudnya itu satu statement kan jadinya. Ya betul. Itu statement yang aku sampaikan di situ, yang aku kutip nggak ada yang aku potong. Semua fakta. Tapi kamu cuma nggak nonton sampai selesai. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah aku salah satu episode Food Patrol itu
aku sering makan soto, itu soto hijroh namanya itu, bapakku yang ngajak itu. Soto Lamongan gitu. Terus aku lihat di temboknya tuh ada poster film, ada artikel-artikel potongan dari koran. Jadi bapaknya itu pernah dimuat di koran, aku baca. Itu tahun 2008 mungkin aku ya baca-baca itu lihat. Nah terus di kemudian hari sama Yusril Fariza, itu kan sering kontakan toh. Mas kita EDW tuh kayak konten bareng. Terus kalau kamu ke Jogja kabarin aja kita bikin. Dia kan punya Demi Soto Impian yang kerap terbit di buku. Jadi review soto-soto gitu terus. Food Patrol X Demi Soto Impian. Oke. Soto mana? Kamu alternatif soto mana? Aku ada 3. Satu ini, satu lagi soto hijroh. Dia juga bilang, hijroh wey. Kau ngerti po? Loh, itu kan dulu mantan bandar judi. Loh, ngerti deh. Cocok. Karena nggak semua orang tahu cerita itu. Nah akhirnya kita janjian terus kita syuting lah gitu. Tanpa skrip, tanpa PPM, tanpa reki, cuma diri yang kamera. Tanpa list interview. Ya pemberani yang bisa. Ya, bener-bener dah pokoknya. Pemberani. Ketemuan, nggak ada teleponan sama Yusril nggak ada. Nanti kita mau tanya apa gitu. Begitu sampai, apa ini? Isu interview, wae. Tekono sing kowe ngerti. Nah, engko tak kode wae nek aku butuh pertanyaan apa, aku akan bilang. Oke. Ternyata Yusril menguasai itu dan Yusril juga makan di sana tuh dari zaman jebot banget. Nah, aku juga kaget. Ternyata banyak yang aku baru tahu waktu pagi itu syuting. Jadi Pak Rohaji itu dulu bandar judi nomor 1 di Jogja. Dia menguasai Jogja sama Makassar kalau nggak salah. Togel, dulu Totor. Oh iya. Aku SMA main Totor juga waktu itu. Itu yang nomor-nomor itu? Iya nomor. Oke. Terus 2004 Kapolrinya ganti, ternyata semua nggak bisa. Terus akhirnya dia kolaps. Dari yang tadinya mafioso, tiba-tiba hilang semua bisnisnya, akhirnya dia bikin soto. Saking melaratnya, dia bikin soto itu, gerobaknya soto Lamongan itu dia pakai dipan tempat tidurnya, bisa bayangin nggak? Dipan tempat tidur? Kayu tempat tidur, itu digergaji, terus dibikin gerobak. Dan nangis waktu jualan itu, karena saking kirene, harus mulai dari nol lagi. Nah, itu kan edan banget ceritanya Mas. Nah, di interview itu banyak kutip Yusril tanya gini, loh sebelumnya nggak kepikiran selain soto Pak? Jawabannya Pak Rohaji, dulu bukan soto Mas, dulu apa? Bandar narkoba. Aku langsung 1 juta viewers ini. Dan klop, maksudnya bukan semata-mata untuk viewers, tapi kita mau menyebarkan bahwa even ketika kamu downfall pun, kalau kamu mau berusaha serius, iso gitu loh. Itu kan menginspirasi, ya kan? Itu sangat bagus banget ceritanya. Nah, di interview itu juga Pak Rohaji bilang, dari soto udah 1 rumah, 2 tanah, 2 mobil, mobilnya Fortuner atau Pajero. Iki rata lebokke. Nah ini nggak tak masukin, karena di Food Patrol aku berusaha membuat balance antara empati sama respect. Kadang-kadang kan kita nggak bisa bedain. Aduh kasihan ya bapaknya, kita beli deh. Kita ngerasa kasihan, padahal sebenarnya itu empati. Terus kadang-kadang ada penjualnya udah jualan 60 tahun gitu. Kasihan ya, tapi sebenarnya kita tuh respect. Nah kita nggak bisa membedakan antara dua perasaan itu. Nah di Food Patrol aku berusaha mainin empati sama respect itu, sehingga mereka merasa untuk tergugah. Ini harus gua share, ini harus komen, aku harus datang untuk makan gitu. Jadi banyak kajian-kajian. Yes, biar kita pinter. Banyak kajian-kajian sosiologi yang diterapkan gitu loh. Jadi ini kalau tak masukin dia suksesnya emang kaya gitu, kayaknya orang akan berkurang empatinya. Respectnya jadi karena kamu risknya di situ ya.
makan dia udah gini. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin soto, dia bukan nomor 1 Mas di Jogja. Ya karena kesungguhannya aja dia bisa dapatkan apa yang hari ini dia punya gitu. Oke. Tapi itu berarti kan permainan di editing ya? Iya. Nah, beda apakah sama dengan misalkan kayak tadi kan satu statement nih. Ini sebenarnya nggak ini, cuma kalian nggak nonton sampai akhir aja. Apakah sama dengan misalkan kita ngobrol terus dipotong peng tengah, dia bilang kata-kata yang kayak kayak kemarin misalkan gitu kan. Terus habis itu rame seret. Kan intinya kita bilang kayak makanya nonton sampai full YouTube gitu. Ini kan short doang. Sama nggak sebenarnya? Ini kita terbuka ya, Mas. Mungkin sama metode yang dilakukan. Kan ada kalau ada teori-teorinya ada hook-nya harus. Nah, mungkin sama. Cuman perbedaannya aku nggak bakal melepas statement-statement itu sendirian. Nggak berdiri sendiri. Nah, itu. Aku mikirnya, ini orang salah paham dan satu potongan itu nanti misleading lah gitu loh. Takutnya nanti orang-orang bisa, itu terlalu liar gitu. Makanya tetap aku share-nya dalam format utuh. Hanya saja itu di akhir. Di depan. Di depan. Jadi kan gini, agak perbedaan ketika kita ngomongin konten di YouTube mungkin 7-8 tahun yang lalu kita bikin 10 menit videonya, bagian yang paling wow itu kita taruh belakang atau tengah gitu. Karena kan kayak storytelling gitu kita nggak mau spoilerin dulu. Ini kan konten nggak kayak gitu. Benar-benar. Bagian dahsyatnya sweet spotnya tuh taruh depan, gimana cara malah orang tahu duluan biar attentionnya ke grab nggak sih? Iya.